Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya, di mana pada hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2020. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Shalom, dan biarlah kita boleh menikmati ibadah kita bersama-sama pada kesempatan pada pagi hari ini. Beberapa penegasan warta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia SE nomor 13 tahun 2021, maka ibadah kita, khususnya ibadah minggu juga, diadakan secara live streaming ataupun online. Kegiatan onsite sementara ditutup. Kita terus doakan untuk kondisi yang ada, sehingga nanti satu saat nanti kita boleh berkumpul kembali ibadah onsite, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya ibadah dan sakramen perjamuan kudus diingatkan kembali. Kita akan bersama-sama mengadakan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan secara online. Jadi secara online Ibu Bapak, yang hadir hanya para pelayan dan petugas saja, beberapa orang saja, dan diadakan hanya satu kali pukul 10. Bapak Ibu silahkan mempersiapkan segala sesuatunya di rumah, baik roti dan juga anggur. Selanjutnya, kelas katekisasi akan dibuka bagi jemaat yang sudah memiliki anak putra-putri yang sudah mulai beranjak remaja, 15 tahun kurang lebih, boleh mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kelas katekisasi, dan akan kita buka nanti di bulan Agustus. Nah, ibadah pria akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti tanggal 31 Juli 2021, dan nanti akan di-sharekan melalui Facebook dan juga nanti melalui Zoom. Jadi para pria, para bapak, siapkan hati, siapkan diri untuk kita boleh berjumpa kembali dalam peribadahan kaum pria Gereja Kristus Purwakarta. Dan selanjutnya ada berita sukacita, yaitu berita ulang tahun. Ada Bapak Justan Purba tanggal 18 Juli, Bapak Tony Kurniawan 19 Juli, Bapak Yongki Kristian tanggal 20 Juli, Ibu Neti Silaban tanggal 22 Juli, lalu Ibu Lilan tanggal 23 Juli, serta Ibu Kestia Hutasoy tanggal 24 Juli. Jemaat rohaniwan majelis sekalian mengucapkan selamat menikmati hidup bermakna. Dan juga mengingatkan kembali akan diadakan pemberkatan nikah pada tanggal 24 Juli 2021 atas nama Saudara Yanwar dan juga Saudari Lisa. Akan diadakan pemberkatan nikah. Nanti pengumuman selanjutnya, informasi nanti boleh diberikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta secara soft copy dapat didapatkan melalui grup WhatsApp, akan di-sharekan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Votum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah raya minggu ini ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin.
Yohanes pembimbing kita pada ibadah pagi hari ini, Bapak Ibu, terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Luar biasa, kita diajak untuk menyembah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang begitu setia di dalam janji-janjinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak menaikkan pujian nafsi rohani nomor 52 ayat 1 dan 2, "Setiamu tiada bertara." Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ajaib dan dahsyat Allah kita. Dia Allah yang setia. Dia senantiasa memberikan pada kita pemeliharaannya yang luar biasa. Dan biarlah kita menjadi umat yang juga setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hukum Tuhan bagi kita diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 20 sampai dengan 22. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, "Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosia pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka
atau tidak. Inilah yang menjadi hukum Tuhan bagi kita sekalian, bahwasannya Tuhan boleh senantiasa menguji kehidupan kita. Mari setiap kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, dan kita pun belajar untuk menjadi umatnya, anak-anaknya yang setia kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita terlihat setia di dalam kehidupan secara kelihatan, tetapi mungkin hati kita tidak setia kepada Tuhan. Mari segenap hati kita datang di hadapan Tuhan, kita tundukkan hati kita, mari kita mohon pengampunan dosa. Bapa Surgawi, seringkali kami berlaku tidak setia di hadapan-Mu. Mungkin saja orang lain dapat melihat kami setia, tetapi hati kami serong. Hati kami lebih condong kepada kepuasan keinginan pribadi kami. Hati kami condong kepada keegoisan kami. Dan hal itu sebenarnya menunjukkan ketidaksetiaan kami di hadapan-Mu. Pada hari ini kami mohon ampun ya Tuhan. Engkau yang begitu sabar mendidik kami. Biarlah kesetiaan yang sesuai dengan kebenaran-Mu boleh kami hidupi. Kami boleh berlaku setia baik di dalam hati kami, pikiran kami, sikap tingkah laku kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, ampuni segala ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh sungguh-sungguh memohon ampun di hadapan Tuhan, maka ada berita anugerah bagi kita sekalian. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dan sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mendamaikan kita, membenarkan kita, sehingga hidup kita yang berdosa dapat diperbaiki. Dosa kita diampuni. Mari kita senantiasa menghidupi kebenaran ini. Kita hidup di dalam pembenaran Allah dan hidup di dalam kesetiaan kepada Allah saja. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hati kita benar-benar fokus, benar-benar tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Hatiku telah siap ya Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Kembali berjumpa dalam ibadah minggu pada hari ini tanggal 18 bulan Juli 2021. Puji nama Tuhan. Saya yakin meskipun kita belum bisa secara tatap muka, tetapi saya yakin bahwa semangat kita, sukacita kita untuk menyambut firman Tuhan, untuk diberkati firman Tuhan tidak surut karena tidak tatap muka. Amin ya Ibu Bapak ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua tundukkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan mempercayakan hari baru bagi kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan hingga pada saat hari ini. Bahkan juga kami bersyukur ya Bapa untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk merenungkan dan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus memberkati setiap kami supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh mendarat tepat di hati dan pikiran kami. Dan tentunya boleh tumbuh subur supaya hidup kami pun boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati, supaya apapun yang boleh hamba katakan, sampaikan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Ibu Bapak yang terkasih, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Mari saya berikan waktu sebentar untuk Bapak Ibu mencari 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang ke-42 sampai ke-44. Baik, sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi Ibu Bapak sekalian. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya.
sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tema kita atau pembahasan kita pada hari ini berbicara tentang taat dan setia. Sekali lagi, tema kita pada hari ini berbicara soal taat dan setia. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut: senantiasa tunduk, tidak berlaku curang, saleh, kuat beribadah. Sedangkan setia dalam KBBI yaitu berpegang teguh, tetap, dan teguh hati. Itu adalah pengertian dari taat dan setia. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, banyak orang yang taat, banyak orang yang setia karena apa? Karena mereka merasa diuntungkan. Dalam hal ini mungkin berbicara soal materi, soal jabatan, soal keuntungan, dan lain sebagainya. Banyak orang yang taat dan setia karena hal seperti berikut, seperti demikian, ya. Tapi bagaimana mungkin orang ya dapat taat dan setia pada saat mengalami kesusahan? Bagaimana orang dapat taat dan setia pada saat ia mengalami sebuah situasi yang tidak nyaman? Nah, maka dari itu Ibu Bapak kita akan membahasnya dan merenungkannya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, situasi bangsa Israel pada saat zaman para raja sangatlah situasi yang tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Pasca pemerintahan Raja Daud dan Salomo, kondisi mereka semakin parah. Seringkali keadaan mereka membuat mereka masuk ke dalam yang namanya kemerosotan, ya, berbagai aspek kehidupan mereka, ya. Antara lain adalah yang terutama yaitu kemerosotan dalam hal rohani dan moral. Baik bangsa Israel Utara maupun bangsa Israel Selatan atau Yehuda. Nah, akibatnya apa Ibu Bapak? Akibatnya adalah kedua bangsa itu mengalami berbagai kesulitan hidup, ya, antara lain penyakit, kelaparan, dan kematian. Pihak yang paling merasakan kesusahan ini adalah rakyat-rakyat kecilnya Ibu Bapak. Nah, kalau kita melihat membaca 2 raja-raja Ibu Bapak, dari 1 raja sampai 2 raja-raja, ya, pada akhirnya nanti adalah kedua bangsa ini yaitu Yehuda dan Israel Utara akan dibuang, ya. Israel Utara akan dibuang oleh Allah ke negeri Asyur dan Yehuda akan dibuang ke negeri Babel, ya. Bahkan kota Samaria dan Yerusalem pun dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dalam situasi hidup yang mengalami kemerosotan dan kesulitan itu, maka tidak heran kalau pada akhirnya mereka menjadi tawar hati. Dan mungkin saja mereka meragukan penyertaan Allah sebagaimana telah dijanjikan kepada leluhur mereka. Dengan kata lain, kesulitan-kesulitan hidup yang silih berganti telah membuat bangsa itu menjadi pesimis dan kehilangan pengharapan. Seolah-olah Tuhan tidak berdaya lagi untuk menolong mereka. Ya, Ibu Bapak, dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mengenakan, mungkin bangsa Israel sudah mengalami yang namanya tawar hati, bisa dikatakan, ya. Tawar hati, tidak punya gairah, dan lain sebagainya. Saya pikir Ibu Bapak, kita pun kalau terlalu sering dalam situasi sulit yang berlama-lama, ya, pasti juga akan mengalami yang namanya pesimis. Ya. Kalau kita sering-sering gitu, ya, terus ada dalam yang namanya situasi yang tidak enak, bisa jadi kita mengalami hal yang sama, yaitu pesimis. Bahkan yang lebih buruk lagi, mungkin kita tidak percaya lagi akan janji-janji Allah. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Tapi yang menarik Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ternyata Tuhan Allah tahu persis apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Sangat memahami situasi dan keputusan mereka menghadapi realitas kehidupan yang penuh dengan kesulitan.
Oleh karena Tuhan tidak membiarkan umatnya terus-menerus berada dalam situasi seperti itu, dia beberapa kali menyatakan kepada mereka bahwa dia pasti ada dan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Dalam kesulitan-kesulitan mereka, Tuhan pasti hadir. Maka pada zaman ini Tuhan Allah menunjukkan beberapa mujizat yang melalui Nabi Elisa. Ya. Jadi pada situasi seperti ini, kesulitan-kesulitan seperti kelaparan, ya kan, penyakit, ya meskipun bangsa Israel bebal, bangsa Israel tegar tengkuk, tetapi itulah Allah yang kita sembah. Sekali Ia berjanji, Ia tidak pernah melepaskan janjinya. Bahkan di dalam ketidaksetiaan manusia, Allah tetap setia kepada manusia. Luar biasa Ibu Bapak ya. Dan di sini Allah memakai Nabi Elisa untuk menjadi uluran tangan Allah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, melalui Nabi Elisa salah satunya adalah sebagaimana diberitakan dalam teks renungan kita pada hari ini, di mana Allah membuat kebutuhan yang dibutuhkan bangsa Israel, yaitu makanan. Yang tadinya sangat kurang menjadi berlipat-lipat ganda Ibu Bapak ya. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-42, di sini ada seorang abdi yang membawa gandum dan yang lain-lain. Nah, Ibu Bapak, ini mengikuti hukum Musa, yaitu hulu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bagian dari hamba Tuhan. Itu bisa melihatnya di Bilangan 18 ayat 13 dan Ulangan 18 ayat 4. Itu yang dilakukan oleh seorang yang datang kepada Elisa dengan membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru di ayatnya yang ke-42. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita melihat ya secara matematis roti ini hanya cukup untuk 20 orang. Ya, roti ini hanya cukup untuk 20 orang. Tadi dikatakan bahwa datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai. 20 roti jelai ya, 20 roti jelai. Nah, itu artinya bahwa roti ini hanya cukup untuk kebutuhan 20 orang saja. Ya. Sedangkan mereka yang hadir dan membutuhkan adalah 100 orang. Masih kurang 80 roti lagi Ibu Bapak. Ya. Sangat tidak seimbang gitu. Kalau misalnya 50-50 itu masih seimbang ya, 50-50. Tapi ini 20/80. Sangat tidak seimbang. Maka pada saat Elisa menyuruh abdi itu untuk memberikan makan kepada 100 orang itu, apa yang dikatakan abdi itu? Ia sangat ragu. Pelayan Elisa tidak berani menghidangkan roti itu bagi mereka. Dikatakan ayat 43a, dikatakan, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ya, bandingkan saja Ibu Bapak, misalkan kalau kita diberi tugas atau tanggung jawab untuk membagi atau menghidangkan makanan bagi banyak orang, sedangkan persediaan makanan itu sangat terbatas, nampaknya kita pun juga tidak berani ya menghidangkan itu. Tidak mau ambil resiko. Itulah perhitungan yang dilakukan oleh abdi tersebut. Ya, bagaimana mungkin orang yang dibutuhi 100 kok ini cuma ada 20? Nggak akan cukup. Ya, nggak akan cukup. 80, sisa 80, jumlah yang banyak. Ya, itu menurut perhitungan oleh abdi Elisa tersebut. Ya, seperti itu. Tanpa sadar juga Ibu Bapak, seringkali juga kita mengalami hal yang sama seperti abdi Elisa tersebut. Ya, perhitungan pertimbangan manusia itulah biasanya perhitungan dan pertimbangan saya juga. Ya. Tetapi lihatlah Ibu Bapak, pada saat abdi Elisa itu ragu, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat Elisa Ibu Bapak? Dikatakan, tetapi lihatlah betapa Elisa sangat yakin akan pertolongan Allah.
Dia berkata di ayatnya 43b, dikatakan bahwa berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kebuntuan, di tengah-tengah krisis yang ada, di tengah-tengah keterbatasan, Elisa dengan lantang dan berani mengatakan bahwa berikanlah saja mereka makan. Sebab firman Tuhan berkata, semua orang akan makan dan ada sisanya. Ibu bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, taat dan setia pada saat kita mengalami hal-hal yang baik sungguh amat mudah. Taat dan setia pada saat mengalami hal-hal yang baik adalah hal yang mudah. Tetapi di tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan, taat dan setia merupakan hal yang paling berat. Pada saat kita taat dan setia di masa-masa kehidupan, di masa-masa taat dan pada saat kita melakukan taat dan setia di masa-masa yang tidak mengenakan, seakan-akan waktu berjalan begitu lambat dan merangkak. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Elisa begitu taat dan setia. Ia begitu percaya kepada Allah yang menolong ia. Ia begitu percaya kepada Allah yang ia sembah. Dengan mengatakan, berikanlah saja mereka makan. Sebab kata firman Tuhan, dia berpegang pada firman Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, semua orang akan makan dan bahkan ada sisanya. Melalui perkataan ini Elisa hendak menantang sekaligus mengajak kita semua untuk berani melihat bahwa Allah selalu mampu menyediakan kebutuhan umatnya. Dalam keadaan terpepet pun, dalam keadaan krisis pun, bahkan dalam keadaan kesulitan pun, Allah sanggup melakukan itu semua. Kita belajar luar biasa ibu bapak dari Elisa, di mana ia dengan lantang berani mengatakan dan berpegang terus pada firman Tuhan meskipun keadaan yang ia alami pada saat itu sungguh-sungguh tidak amat sangat mengenakan. Ya. Tidak amat sangat mengenakan. Nah, ibu bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Allah selalu mampu menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Allah selalu mampu. Bahkan dalam situasi-situasi yang nampaknya hampir tidak ada jalan keluar pun, Allah mampu. Di sini kita melihat bagaimana keyakinan Elisa sungguh luar biasa kepada Allah. Keyakinan bahwa walaupun hidup penuh kesulitan, namun tidak selalu buruk seperti yang biasa kita bayangkan atau ketakutan. Sekali lagi saya katakan, dari Elisa ini kita belajar bahwa walaupun hidup penuh kesulitan, namun tidak selalu buruk yang biasa kita bayangkan atau takutkan. Ya, sini kita belajar. Dosen saya pernah bilang, kalau kita terus khawatir gitu ya, parno lah kayak gitu. Ya, apa yang kita khawatirkan kadang tuh nggak terjadi kayak gitu. Boleh sih antisipasi, tetapi kalau misalnya kita terlalu takut, ya apa yang kita takutkan nggak terjadi gitu. Boleh antisipasi, tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita akhirnya pesimis. Ketakutan itu membuat kita akhirnya goyah. Saya pernah ibu bapak mengalami hal seperti demikian tentang ketakutan. Ya pada saat itu orang tua saya kena serangan jantung dan itu saya takut kayak gitu. Takut papa saya pergi gitu. Tapi ya seperti itulah ya kurang lebih ya. Yang Elisa mau katakan bahwa pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita jangan takut. Begitu. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita. Nah, ibu bapak yang terkasih dan mengasihi Tuhan,
Demikianlah orang yang selalu optimis, yakin bahwa Tuhan selalu menjawab setiap persoalan yang dihadapi. Itulah yang ditegaskan di ayat 44 Ibu Bapak, yaitu bahwa kebutuhan 100 orang tidak terpenuhi. Yaitu bahwa kebutuhan 100 orang tadi terpenuhi, bahkan ada sisanya. Pada saat kita mengalami masa krisis dan kita berserah kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti turun tangan dan Tuhan pasti menolong setiap kita. Tanpa kita sadari ya. Baik itu sadar atau nggak sadar, pasti. Coba Ibu Bapak merenung itu. Apa yang sudah terjadi mungkin tahun-tahun lalu begitu, yang mungkin kayak kalau direfleksikan, kok bisa ya saya melewati itu. Nah, itu campur tangan Tuhan, itu pertolongan Tuhan pada saat hal-hal yang mungkin kita tidak duga Ibu Bapak ya. Dan ini terjadi juga ya, seperti apa yang Elisa alami pada saat itu. Di mana orang harus diberi makan 100 orang, tetapi yang ada cuma 20 makanan. Tetapi apa yang kita lihat, Allah memberikan mujizatnya. Ya, di ayat 44 ditegaskan, Allah selalu punya cara sendiri untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah, sumber segala berkat, dan bahwa di dalam Tuhan ada kelimpahan hidup. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8 Rasul Paulus mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Luar biasa sekali. Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini, bahwa Ia sanggup melakukan segala apapun, di tengah kondisi apapun, situasi apapun, Dia sanggup melakukan apa yang luar biasa bagi kita. Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dalam ketaatan yang nampaknya sederhana ini, dalam keyakinan yang nampaknya masih diliputi oleh keraguan, dalam keberanian yang nampaknya dipaksakan, Allah justru membuktikan bahwa Dia mampu melipat gandakan kebutuhan yang tadinya sangat terbatas, sehingga persembahan yang dibawa oleh seorang dari Baal Salisa tadi, 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong, pada akhirnya dapat mencukupkan kebutuhan 100 orang, bahkan masih lebih. Sekali lagi saya ulang Ibu Bapak, dalam ketaatan yang nampaknya sederhana dan keyakinan yang nampaknya masih meliputi keraguan-raguan, dalam keberanian yang nampaknya dipaksakan, Allah justru membuktikan bahwa Dia mampu melipat gandakan kebutuhan yang tadinya sangat terbatas menjadi tak terbatas. Nggak terbatas seharusnya, berlimpah. Dari yang terbatas menjadi berlimpah, ada sisanya. Kita belajar dari Elisa dalam situasi yang tidak mengenakan, situasi yang terpepet, tetapi ia mampu taat. Ia mampu percaya. Dan ini yang harus kita pelajari. Ya. Ketaatan yang sederhana tapi berdampak luar biasa. Sungguh ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Elisa ini, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dan mengasihi Tuhan, melalui peristiwa ini bangsa Israel kembali melihat kemampuan Allah menyediakan makanan bagi umatnya. Tidak seperti Baal yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga belajar bahwa berkat Allah jauh lebih banyak dibanding apa yang dipersembahkan manusia kepada Allah. Ya, bangsa Israel belajar bahwa berkat atau persembahan yang ia berikan kepada Allah tentu tidak bisa menandingi apa yang Allah berikan bagi umatnya.
Nah, ibu bapak yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kita tentu pernah berada dalam kesulitan. Bahkan kesulitan itu kadang-kadang menghalangi kita untuk berani menghadapi kehidupan. Menghambat kita untuk melangkah maju. Kita kadang-kadang berada dalam situasi dilematis. Maju kena, mundur kena. Ya. Kayak judul filmnya Warkop DKI. Maju kena, mundur kena. Sehingga kita pun pada akhirnya bimbang dan tidak berani mengambil yang namanya resiko. Kita juga pernah mengalami kekurangan dalam berbagai hal, terutama mungkin kekurangan kebutuhan sehari-hari. Apalagi zaman pandemi sekarang ya. Demikian juga kita pernah menghadapi sakit penyakit, baik oleh diri sendiri maupun anggota keluarga kita. Masih banyak lagi yang pada intinya hendak bahwa hidup tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, Allah pasti hadir dan memberi kita kelimpahan. Pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan Allah meyakinkan kita, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Merasa kurang merupakan salah satu penyakit manusia, termasuk orang-orang Kristen. Ada banyak contoh di sekitar kita tentang orang-orang yang selalu merasa kurang dan kadang-kadang berjalan bukan pada jalan Tuhan karena merasa jalan Tuhan terlalu ribet. Ya, bukti nyatanya apa? Wah, kita melihat koruptor-koruptor gitu ya. Sudah jaminannya banyak, digaji, tapi masih kurang aja. Yang akhirnya apa? Korupsi, makan uang rakyat. Nah, itulah ya salah satu contoh bahwa manusia itu kalau diikutin kemauannya pasti kurang. Mungkin kita harus bersyukur. Ya. Kita sedang hidup di era yang serba instan. Ya, kita sedang hidup di era yang serba instan, serba cepat, siap saji. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang menempuh jalan pintas hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Termaksud seperti tadi contohnya kurang lebih ya. Kalau ya mau kaya gitu, ya dia nggak mau kerja gitu, kepesugihan, korupsi, ambil uang rakyat dan lain sebagainya. Itu mau instan aja, ya. Akibatnya banyak orang yang menempuh jalan pintas hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah mampu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, bahkan mampu melipat gandakan kebutuhan manusia itu. Seperti yang kita bahas pada pagi hari ini. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi umatnya. Itu sudah jelas. Ya Bapak yang terkasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang taat dan setia. Ya, seperti yang saya katakan di awal, orang lain bisa taat dan setia jikalau mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kedudukan, jabatan, uang. Orang bisa setia. Tetapi pada saat kesulitan, pada saat mengalami pergumulan, cobaan, sedikit orang yang mau taat dan setia. Hari ini kita belajar dari teks yang kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 41 sampai 42. Kita belajar dari Elisa. Dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang buruk, kondisi yang menyusahkan, tetapi ia punya kepercayaan. Ia punya keyakinan. Ia mau taat dan setia kepada Allah. Di sini kita melihat juga iman yang Elisa punya kepada Allah. Dari yang cuma 20, akhirnya cukup memberi makan 100 orang. Di sini kita melihat bahwa iman Kristen itu adalah iman yang melebihi logika. Iman Kristen itu adalah iman yang melebihi logika manusia.
Bukan iman yang gak masuk logika ya, tapi iman yang melebihi akal manusia. Dan Allah menyatakan itu semua. Sini kita belajar. Memang betul pada saat kita beriman juga kita perlu pakai otak kita. Tapi sampai sejauh mana begitu? Sampai sejauh mana kita memakai pengetahuan kita, kepintaran kita dalam beriman? Tidak ada yang bisa manusia manapun yang menerka-nerka Allah. Allah punya caranya sendiri dan 1001 cara untuk menyatakan bahwa Ia berkuasa. Dalam konteks PL mungkin kita belajar dari Elisa gitu ya. Dalam konteks PB, Ibu Bapak mengingat 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati, makan 5.000 orang. Baru ada juga pada saat itu murid Tuhan yang meragukan kan, bagaimana mungkin gitu kita bisa memberi makan 5.000 orang ini. Sampai akhirnya Tuhan berkata bahwa kumpulkan mereka, jadikan perkelompok-kelompok, lalu Tuhan memberkati makanan itu, 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan membagikannya. Bahkan pada saat dikumpulkan kembali makanan tersebut, apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan itu masih sisa. Ya, kita melihat di sini suatu ketaatan, suatu kesetiaan yang sungguh luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, biarlah kita boleh terus taat dan setia. Apalagi mengingat sekarang zaman pandemi. Saya yakin Ibu Bapak juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Situasi-situasi yang tidak mengenakan, situasi-situasi yang membuat gelisah, membuat tidak nyaman. Tapi mari kita belajar. Kita lakukan apa yang dilakukan oleh Elisa dengan percaya dan taat oleh kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Ibu Bapak, saya mengajak kita semua biarlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh lebih setia lagi, boleh lebih taat lagi untuk terus mengimani, untuk terus meyakini bahwa Allah selalu ada dan menolong kita dalam keadaan apapun, situasi apapun. Kuncinya satu, taat dan setia kepada Allah. Maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin untuk firman Tuhan Ibu Bapak. Kita belajar hari ini dari Elisa, seorang yang dipakai Tuhan sungguh luar biasa dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Dan biarlah kita semua jemaat Gereja Kristus Purwakarta menjadi Elisa-Elisa di zaman sekarang, Elisa-Elisa zaman modern, di mana kita mampu menguatkan saudara-saudara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit, yang sedang mengalami masalah-masalah, percobaan yang mereka alami. Mari kita menjadi Elisa. Kita kuatkan mereka, kita ingatkan mereka akan janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, supaya saudara-saudara kita pun kembali dikuatkan dan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh, serta taat dan setia kepada Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, Firman-Mu mengoreksi setiap kami, agar kami boleh selalu taat dan setia. Kami belajar dari hamba-Mu, Elisa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, Elisa mau terus taat dan setia, bahkan meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi kebaikan bagi mereka. Elisa meyakini bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepati. Dan biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, dalam situasi pandemi saat ini pun, kami juga mau setia dan taat untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga lewat kami ya Bapa,
kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa biar Roh Kudus Tuhan boleh menerangi dan mengartikan setiap apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima pada hari ini. Biar Roh Kudus Tuhan mengartikan, menuntun, supaya setiap kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita nyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Demikianlah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, shalom Ibu Bapak, saudara-saudariku yang kukasihi dan yang ku sayangi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya bersyukur boleh Tuhan pelihara hingga pada saat hari ini. Saya bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang begitu nyata bagi saya. Saya bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya. Tak terasa, minggu ini adalah pelayanan saya terakhir sebagai mahasiswa praktek di tempat ini. Saya bersyukur banyak hal yang membentuk saya, banyak hal yang saya pelajari, dan saya bersyukur Tuhan boleh izinkan saya untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Bapak majelis, baik yang periode tahun lalu maupun periode sekarang. Saya bersyukur saya boleh diizinkan diterima di gereja ini untuk menyelesaikan studi saya dalam masa praktek. Saya bersyukur boleh dibantu, dibina oleh Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk para rohaniawan yang selalu mendukung saya, yang selalu mensupport saya. Saya sadari bahwa banyak sekali kekurangan dari diri saya, tapi saya mengucap syukur rekan-rekan rohaniawan juga terus mengupgrade saya, terus membantu saya, memberikan banyak pelajaran baik secara teknis maupun akademis maupun pelajaran hidup. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Kemi selaku mentor. Saya bersyukur boleh dibina dan boleh dididik. Saya sadari juga banyak kekurangan saya minta maaf dan mohon ampun. Bahkan juga untuk Pak Thomas, Kak Doni, Aregan, bahkan Saudara Arga, saya bersyukur Tuhan tempatkan rekan-rekan sekalian pada saat saya praktek di tempat ini. Saya bersyukur untuk itu semua. Bahkan saya bersyukur untuk semua rekan-rekan melayani bersama tempat ini, baik dari BP Remaja, Pemuda, Sekolah Minggu, Wanita, Usinda, Kombapa, dan lain sebagainya. Saya bersyukur boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta maaf dan mohon ampun jikalau pelayanan saya di tempat ini ada yang membuat Ibu Bapak tidak terberkati. Banyak hal yang menjadi kekurangan saya, yang akhirnya apa yang Bapak Ibu harapkan dari saya tidak bisa lakukan. Saya minta ampun dan minta maaf. Tapi sekali lagi saya bersyukur untuk semua yang Tuhan boleh izinkan. Ibu Bapak sudah membantu saya sampai di tahap ini, dan tidak ada kata lain yang bisa saya katakan selain ucapan terima kasih dan ucapan syukur. Saya sungguh berterima kasih sekali lagi untuk majelis jemaat, untuk rohaniawan, untuk rekan-rekan BP,
untuk rekan-rekan remaja, pemuda, semua ibu bapak, jemaat yang telah mendukung saya berterima kasih untuk pertolongan ibu bapak sehingga saya boleh menyelesaikan praktek 1 tahun ini. Sekali lagi saya minta maaf, saya mohon ampun kalau ada segala tindakan, perbuatan, perkataan saya yang tidak menjadi berkat, saya mohon ampun. Tapi jujur ibu bapak, saya bersyukur dalam praktek setahun ini banyak hal yang Tuhan berikan, meskipun di tengah-tengah pandemi, dan memang tidak mudah melayani pada saat di pandemi. Tapi saya bersyukur Tuhan masih izinkan saya pelayanan bersama rekan-rekan tempat ini. Kami harus memutar otak bagaimana caranya supaya walaupun pandemi, kita tetap melayani jemaat sekalian, dan saya bersyukur untuk itu semua. Hati kecil saya merindukan sekali untuk lebih dekat, lebih akrab lagi kepada ibu bapak, rekan-rekan sekalian, boleh bertatap muka, boleh saling kenal lebih lagi. Tapi pandemi membuat itu semua tidak bisa. Tapi saya tidak kehilangan semangat, tidak tawar hati. Saya yakin ada maksud Tuhan di balik semua ini. Pelayanan saya meskipun dalam pandemi, ada maksud Tuhan juga pasti. Kenapa saya diutus pada saat pandemi. Tapi yang terpenting, biarlah segala sesuatu yang boleh saya lakukan itu hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk Pak Agus, Bu Agus yang sudah boleh tinggal saya di tempat rumahnya. Saya bersyukur. Terima kasih untuk pertolongan Bapak Ibu. Dan kerinduan saya mau menaikkan satu buah pujian. Saya bersyukur boleh melewati masa praktek saya, praktek setahun ini di Gereja Kristus Purwakarta, satu pujian dari rasa ungkapan syukur saya karena Tuhan telah memampukan saya melewati setiap rintangan yang boleh saya hadapi. Kiranya kesaksian ini dan juga permintaan terima kasih saya boleh memberkati ibu bapak sekalian, dan saya akan menaikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerahmu. Biarlah kesaksian ini boleh memberkati kita semua, ibu bapak sekalian. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above.
by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Ibu Bapak. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening gereja, dan biarlah setiap kita memberikan dengan sepenuh hati kita, seperti yang ada di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata bahwa apapun yang kita perbuat, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Kita boleh mempersembahkan hidup kita dan juga persembahan kita pada hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan pujian Nafiri Rohani 317 ayat yang pertama, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya. Puji Tuhan. Mari tundukkan hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan yang ada, dan biarlah ya Tuhan, Engkau boleh sucikan dan kuduskan. Persembahan ini pun ya Tuhan, boleh melatih diri kami, hidup kami, mengingatkan kami bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kami hanyalah pengelola saja ya Tuhan. Dan biarlah para penatua yang mengelola, boleh Tuhan berikan hikmat untuk membawa gereja ini semakin maju melalui persembahan yang ada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Ibu Bapak, kita sudah beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa
berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.